Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Fauzan dari TP3B akan mempresentasikan tes pompa dan kompresor praktik. Pertama yaitu pompa sentrifugal, prosedur pengujian dan pengambilan data. Di sini ada gambar mesin pengujian pompa sentrifugal. Gambar tersebut memperlihatkan skema mesin pengujian pompa. Pompa biasanya terhubung dan digerakkan menggunakan motor listrik tipe variabel speed atau kecepatan berubah. Terus prosedur pengujiannya, yang pertama yaitu buka gate valve untuk mengosongkan collection tank. Yang kedua yaitu tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Yang ketiga buka penuh delivery valve. Yang keempat jalankan pump dan setting kecepatannya. Yang kelima variasikan bukaan delivery valve. Yang keenam untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh. Terus tutup gate valve pada collecting tank. Ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. Selanjutnya ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Yang ketujuh ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Terus untuk prosedur pengujiannya yaitu yang pertama pilih konfigurasi pompa. Yang kedua masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang ketiga atur slide bukaan katup ke bukaan terbesar. Yang keempat klik tombol run. Yang kelima catat data. Yang keenam ulangi langkah 1 sampai 6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Terus slide selanjutnya, di sini ada hasil pengolahan data dari pengujian yang telah saya lakukan. Berikut hasil pengujiannya. Terus slide selanjutnya yaitu karakteristik kinerja. Yang pertama, nilai debit aliran fluida atau Q pada katup yang sama akan naik seiring dengan kenaikan kecepatan putar. Yang kedua, nilai heat pompa pada kecepatan yang sama naik dengan penurunan debit aliran fluida dan penurunan katup. Untuk katup yang sama, heat pompa naik dengan kenaikan kecepatan putar, tetapi pada speed 2673 rpm bukaan katup 40%, nilai heat pompa mengalami penurunan. Yang ketiga, nilai daya hidrolik pompa pada kecepatan sama turun dengan penurunan debit aliran fluida dan penurunan katup. Untuk katup yang sama, daya hidrolik pompa naik dengan kenaikan kecepatan putar. Yang keempat, nilai daya mekanik motor pada kecepatan yang sama turun dengan penurunan debit aliran fluida dan penurunan katup. Untuk katup yang sama, daya mekanik motor naik dengan kenaikan kecepatan putar. Yang kelima, nilai efisiensi pada katup yang sama turun dengan kenaikan kecepatan putar, tetapi pada speed 1993 rpm bukaan katup 60% dan speed 2753 rpm bukaan katup 60% mengalami kenaikan. Selanjutnya ini ada pompa mixed flow, prosedur pengujian dan pengambilan data. Di sini ada gambar skema pengujian pompa sentrifugal. Prosedur pengujiannya sama seperti pompa sentrifugal yang tadi. Terus cara mengambil datanya atau prosedur pengujian mengambil datanya yaitu satu, pilih konfigurasi pompa. Kedua, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang ketiga, atur slide bukaan katup ke bukaan terbesar. Yang keempat, klik tombol run. Yang kelima, catat data. Yang keenam, ulangi langkah 1 sampai 6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Lalu selanjutnya, ini adalah
pengolahan data hasil pengujian, perhitungan data yang telah saya ambil datanya sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik kinerja. Yang pertama yaitu nilai debit aliran fluida pada katup yang sama akan naik seiring dengan kenaikan putar. Yang kedua, nilai beda tekanan discharge pada kecepatan yang sama akan naik berlawanan dengan penurunan bukaan katup dari 20% hingga dari 80% hingga 20%. Yang ketiga yaitu nilai head pompa pada kecepatan yang sama akan naik berlawanan dengan penurunan bukaan katup dari 80% hingga 20%. Keempat, nilai daya hidrolik pompa pada kecepatan yang sama akan mengalami fluktuasi namun cenderung turun sejalan dengan penurunan bukaan katup 80% hingga 20%. Terus yang kelima, nilai daya mekanik motor pada kecepatan yang sama akan cenderung sama dan hanya sedikit perbedaan pada bukaan katup 80% hingga 20%. Yang keenam, nilai efisiensi pada kecepatan yang sama akan mengalami fluktuasi namun efisiensi paling banyak pada bukaan 60%. Terus selanjutnya ini adalah kompresor sentrifugal, prosedur pengujian dan pengambilan data. Prosedur pengambilan datanya yaitu yang pertama prosedur pengujian. Yang pertama yaitu buka katup discharge, yang kedua jalankan motor dan kompresor, yang ketiga catat tekanan dan temperatur suction dan discharge, yang keempat catat beda ketinggian di venturimeter, yang kelima variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh, yang keenam catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan, yang ketujuh ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Lalu cara mengambil datanya sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama pilih konfigurasi pompa, yang kedua masukkan data setting kecepatan ke speed input, yang ketiga atur slide bukaan katup ke bukaan terbesar, yang keempat klik tombol run, yang kelima catat data, yang keenam ulangi langkah 1 sampai 6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Pengolahan data hasil pengujian. Ini contoh data yang telah saya olah dari hasil pengujian. Selanjutnya ini karakteristik kinerja. Yang pertama aliran discharge uniform, yang kedua kapasitas tersedia dari kecil sampai besar, yang ketiga tekanan discharge dipengaruhi oleh densitas gas atau udara, yang keempat mampu memberikan unjuk kerja pada efisiensi yang tinggi dengan beroperasi pada range tekanan kapasitas yang besar. Selanjutnya ini adalah rangkaian pompa seri dan paralel. Prosedur pengujian dan pengambilan data. Untuk konfigurasi pompa seri, yang pertama yaitu mesin dalam kondisi mati, yang kedua atur katup dengan konfigurasi berikut: buka V1, terus tutup V2, buka V3, tutup V4 dan buka V5. Yang ketiga yaitu jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Yang keempat catat variabel-variabel berikut: debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter dan tekanan di P1 dan P2. Yang kelima variasikan bukaan katup V5. Yang keenam untuk setiap variasi bukaan katup catat variabel-variabel terukur pada angka 4. Yang ketujuh kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Yang ke-8 variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi kecepatan ulangi langkah 4 sampai 7. Lalu untuk konfigurasi paralel, pertama yaitu mesin dalam kondisi mati, atur katup-katup, yang kedua atur katup-katup dengan konfigurasi berikut: buka V1, lalu buka V2, buka V3, buka V4 dan buka V5. Jalankan pompa 1
Yang ketiga, jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Yang keempat, catat variabel-variabel berikut: debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter dan tekanan di P1 dan P2. Yang kelima, variasikan bukaan katup V5. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan katup catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Yang ketujuh, kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Yang kedelapan, variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi kecepatan ulangi langkah 4 sampai 7. Lalu untuk proses pengambilan datanya yaitu sama seperti sebelumnya. Pertama, pilih konfigurasi pompa. Yang kedua, masukkan data kecepatan ke speed input. Yang ketiga, atur slide bukaan katup ke bukaan terbesar. Yang keempat, klik tombol run. Yang kelima, catat data. Yang keenam, ulangi langkah 1 sampai 6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Lalu ini adalah pengolahan data hasil pengujian. Ini pengolahan data dari pompa seri. Berikut bisa selanjutnya yaitu ada pengolahan data dari pompa paralel. Selanjutnya ini adalah karakteristik kerja dari pompa seri dan paralel. Pertama yaitu nilai debit aliran fluida pada katup yang sama akan naik seiring dengan kenaikan kecepatan putar. Yang kedua, nilai beta tekanan discharge pada kecepatan yang sama akan naik berlawanan dengan penurunan bukaan katup dari 80% hingga 20%. Yang ketiga, nilai heat pompa pada kecepatan yang sama akan naik berlawanan dengan penurunan bukaan katup dari 80% hingga 20%. Yang keempat, nilai daya hidrolik pompa pada kecepatan yang sama akan mengalami fluktuasi namun cenderung turun jalan dengan penurunan bukaan katup dari 80% hingga 20%. Yang kelima, nilai daya mekanik motor pada kecepatan yang sama akan cenderung sama dan hanya sedikit perbedaan pada bukaan katup dari 80% hingga 20%. Nilai efisiensi pada kecepatan yang sama akan mengalami fluktuasi. Pada bukaan katup yang sama, semakin besar bukaan katup maka efisiensi cenderung mengalami peningkatan sejalan dengan kenaikan kecepatan putar. Namun semakin kecil bukaan katup maka efisiensi cenderung mengalami penurunan sejalan dengan kenaikan kecepatan. Terus ini adalah soal nomor 4. Ketahui jika di pompa sentrifugal memiliki diameter 7,5 in. Berikut hasilnya. Ini adalah grafik head versus kapasitas spesifik. Selanjutnya yaitu ini pengujian mix flow dengan diameter 12 in. Berikut grafik mix flow 840 rpm. Ini adalah grafik kecepatan spesifik versus kapasitas spesifiknya. Pembahasan untuk pompa sentrifugal 2626 rpm. Dari gambar grafik pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan spesifik akan bergerak naik sejalan dengan besarnya bukaan katup. Namun pada gambar grafik head terdapat satu titik yang harusnya turun tapi mengalami kenaikan yang sangat kecil. Ini disebabkan karena ada proses pengolahan data untuk mencari nilai heat. Arus pada bukaan katup mengalami kenaikan yang cukup besar sehingga arus pada katup 80% lebih kecil daripada katup bukaan 60%, sehingga menyebabkan nilai heat yang lebih besar pula dari bukaan katup 80%. Pompa mixed flow 840 rpm dari gambar grafik dapat disimpulkan bahwa kecepatan spesifik akan bergerak naik dan kecepatan spesifik akan mengalami penurunan sejalan dengan besarnya bukaan katup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.